What's up? Every good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrisa Audrey dengan NIM 2102021. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Dengan dosen pembimbing pertama, Bapak Yani Rizal SEMSI, dan dosen pembimbing kedua, Bapak Dr. Rinaldi Syahputra SEMSI. Latar belakang. Di sini ada tabel 5 tahun terakhir dari PDRB atas dasar harga konstan, di mana pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami fluktuasi karena adanya COVID-19. Dan selanjutnya 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan. Sumber data ini berasal dari BPS Provinsi Aceh. Selanjutnya, perkembangan listrik, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh. Saya juga ngambil 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023. Bisa dilihat di sini untuk variabel listrik dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan. Dan sampai 2023 terus mengalami kenaikan. Untuk variabel jalan dari tahun 2019 sampai 2023 tetap sama nilainya. Untuk variabel pendidikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. Untuk variabel kesehatan begitu pula dari 2019 sampai 2022 mengalami kenaikan, dan untuk 2023 mengalami penurunan. Sumber ini berasal dari BPS Provinsi Aceh. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang kedua, bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang ketiga, bagaimana pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang keempat, bagaimana pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang kedua, menganalisis dan mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang ketiga, menganalisis dan mengetahui pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengetahui pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Selanjutnya adalah skema penelitian skema penelitian, di mana variabel X1-nya itu terdapat infrastruktur listrik, variabel X2-nya infrastruktur jalan, dan variabel X3-nya infrastruktur pendidikan, dan yang keempat variabel X4-nya adalah infrastruktur kesehatan, di mana variabel Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Hipotesisnya. Yang pertama, listrik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini terdapat definisi operasional variabel. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di sini menggunakan data PDRB ADHK di Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Yang kedua, jalan yang diteliti di penelitian ini adalah kondisi jalan di Provinsi Aceh. Yang ketiga, listrik yang diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah produksi listrik di Provinsi Aceh. Yang keempat, pendidikan yang diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah dari sekolah SMA di Provinsi Aceh. Yang terakhir, kesehatan yang diteliti di penelitian ini adalah jumlah puskesmas di Provinsi Aceh.
Di sini ada metode penelitian, di mana ruang lingkup dan lokasi penelitian. Untuk ruang lingkupnya itu adalah ekonomi publik dan di mana lokasi penelitiannya di Provinsi Aceh dengan kurun waktu 20 tahun terakhir dimulai dari tahun 2004 sampai 2023. Jenis dan sumber data penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu data berbentuk angka perkembangan pertumbuhan ekonomi di Aceh selama 20 tahun terakhir, yaitu 2004 sampai 2023. Untuk datanya sendiri, data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil publikasi BPS tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Aceh selama 20 tahun terakhir. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan merupakan dari data publikasi BPS Provinsi Aceh. Dan yang terakhir menggunakan metode analisis data uji asumsi klasik, di mana ada terdapat 4 jenisnya. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda, di mana di sini mendapatkan untuk hasil persamaan regresi linier berganda. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Yang terakhir adalah uji hipotesis, yang di mana yang pertama adalah uji parsial, yang kedua ada uji simultan, yang ketiga ada koefisien determinasi, di mana uji parsial ini adalah uji T, uji simultan ini uji F, dan koefisien determinasi ini adalah R pangkat 2. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan berkata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.